terus selanjutnya sudah dipasang infus, posisinya perlakuannya sudah terpasang. Lalu kita pastikan ini vaginanya sudah dibersihkan dengan kasa. Jadi ibu nggak bersihin lagi copahagen ya, artinya ini sudah bersih. Sudah bersih, baru kita lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan, sudah cuci tangan, kita gunakan sarung tangan yang panjang. Kalau sarung tangan panjang ini enggak, harusnya yang kanan dulu ya, ini harus ada kanan kiri, karena sarung tangan panjang mah enggak semuanya masuk ya, jadi harus kanan kiri beda sama yang disposable, dia kanan kiri juga bisa. Nah ini dilipat seperti ini ya, lalu masuk. Nah kalau ujian usahakan ini punya sendiri-sendiri, karena ini keringetan ya. Terus nah jangan sampai kena yang luar. Ini harus ini nggak sesuai sama ukuran ibu sebenarnya. Nah di bawahnya tuh dilipat. Jadi kalau dilipat, kalau ada darah ke sini nggak kena baju kita ya. Dilipat. Satu lagi. Nah harusnya menutupi baju kita kayak gini, terus dilipat. Nah sudah, setelah itu kita pastikan ini diduk ya. Kita pastikan apa? Kandung kemihnya kosong. Kita harus lakukan paterisasi ya. Nah paterisasi sampai kosong. Kalau kandung kemihnya kalau misalnya kandung kemihnya penuh, kita kosongkan, lalu kita gunakan ini. Jadi kita sudah terkontaminasi, jadi harus diganti ya, harus ganti. Jadi kita harus masuk ke plastik jadi harus pastikan ini tuh harus steril. Kalau terkontaminasi ganti aja handscoonnya ya. Atau misalnya boleh pas kandung kemih nggak pakai yang panjang dulu, misalnya yang pendek itu boleh. Intinya kalau handscoon terkontaminasi ganti. Misalnya ini kandung kemihnya kosong ya, sehingga tidak dilakukan kateterisasi. Nah setelah itu tadi sudah kita jelaskan, ini yang sini kita sudah jelaskannya ke ibunya, Bu, plasentanya belum lahir sehingga harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan plasenta itu. Lalu setelah lahir ibu harus tenang, relax, sudah diinfus, sudah dipasang ya Bu ya. Ibunya kalau mau minum boleh minum, boleh tegang, banyak berdoa ya Bu ya. Ketika prosedurnya adalah tangan saya masuk ke dalam vagina ibu untuk menolong kelahiran dari plasenta. Ibu harus tarik nafas, relax, keluarkan, harus banyak berdoa agar plasentanya lahir dengan lengkap. Nah setelah itu, nah kita pegang dulu si clamp ini ya. Lalu kalau saya terlalu panjang di sini, pindahin dulu ya kan, tetap 5-10 cm di depan vulva. Nah, lalu kita tangan kita secara obstetrik kayak gini ya. Lalu telusuri tali pusat ya. Ini mah nggak ada ininya ya, nggak ada sapiknya. Nah biasanya kita pindah di sini. Nggak di sini dulu. Telusuri tali pusat. Nah setelah sampai di cervix ya, asisten pakai handscoon yang pendek aja. Itu tuh dipakai di sini. Ingat, asistennya harus sudah pakai handscoon ya, bidannya yang satu lagi sudah pakai handscoon. Nah, ketika sudah di mana ditegakkan oleh asistennya, masuk ke cervix.
sudah ini dipegang. Nah, kan tetap ya kita harus menelusuri tali pusat. Jadi artinya tali pusat ini harus dipegangkan. Tangan kiri kita pindah ke fundus. Nah, ini acuan kita agar tidak keluar dari kafum uteri ya. Nah, telusuri kembali, masuk ke serviks, masuk ke kafum uteri, lalu tangan kita dibuka seperti bersalaman. Lalu kita cari implantasi dari plasenta yang sudah terlepas, lalu disisir. Nah, disisir pelan-pelan semua bagiannya. Kalau sudah terlepas semua, kita eksplorasi. Setelah eksplorasi, kita keluarkan, kita harus yakinkan semuanya bersih, tidak ada sisa plasenta yang menempel ya. Kita explore, setelah explore, nah mengeluarkannya. Nah ketika sudah masuk, ini boleh dilepas. Nah lepas aja ya, lepas aja. Nah setelah beres mengeksplor, nah kita akan mengeluarkan plasenta, minta bantuan lagi, pegangkan lagi. Tangan kiri kita yang asalnya di fundus, kita harus dorsal cranial ya, dorsal cranial, keluarkan. Nah setelah dikeluarkan ya, nah kita sama massage ya. Contohnya sekarang di sini, ini itu rahim, ini itu cervixnya ya. Nah sebelum nyampe ke sini kan ini ada vagina. Misalnya nih, ini vaginanya di sini ya, vaginanya di sini kan. Nah kita regangkan dulu. Nah kita regangkan seperti ini, lalu kita telusuri tali pusat. Ini kan udah masuk ke dalam vagina ini ya, kita masuk ke dalam vagina. Ini di sini. Kita lihat ya. Nah di sini lalu kita masuk ke introitus vagina, menelusuri tali pusat. Nah sudah nyampe di cervix, diregangkan oleh asisten. Tangan kita pindah ke fundus. Lalu masih seperti tangan kita seperti ini obstetrik ya. Masuk ke introitus vagina, ke vakum uteri. Nah, setelah sampai vakum, tangan kita dilebarkan seperti bersalaman. Lalu cari implantasi plasenta yang sudah terlepas. Lalu sisir. Sisir itu digeser naik ke bawah, ke atas, ke bawah, pelan-pelan ya. Kita karena phantom ya, kalau aslinya itu nggak akan bunyi kayak gini. Nah setelah terlepas semuanya, nggak boleh tarik-tarik, kita hanya menyisir aja. Nah kalau sudah terlepas semua, explore itu kita ini memastikan, explore semuanya, apakah ada bagian plasenta atau selaput yang menempel atau tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kita explore semuanya. Nah ketika akan mengeluarkan, udah bersih nih, di explore ya, udah bersih, yakin tangan kiri kita harus ada di simplicis dorsal cranial. Lalu keluarkan. Nah kalau yang tadi ketika kita masuk kita sisir, ini asisten simpan aja. Nah tapi ketika kita mau mengeluarkan, asistennya menegakkan kaki. Nah baru kita bonus, cek kelengkapan dari plasenta dengan kasar ya. Tapi kita tadi sudah memastikan eksplorasi dia lengkap, tidak ada yang tertinggal. Nah si plasenta ini nggak selalu ada di fundus ya.
kadang di sini kan, bahkan yang nggak normal di sini, tapi kan nggak mungkin lahir normal ya kalau di bawah atau placenta previa itu pasti SC. Nah, kalau misalnya di atas, berarti tangan kita berada di atas dari tali pusat. Ya, ketika masuk, oh ternyata implantasinya di atas, oh berarti tangan kita kayak gini misalnya ya. Kalau misalnya di bawah kayak tadi di pundus, oh berarti dari bawah, dari sini ya. Atau misalnya di sini, nah sesuaikan aja dengan daerah implantasinya. Yang penting jangan begini, jangan dikerok-kerok, gak boleh. Jadi harus disisir sedikit harus. Dan ketika melakukan manual placenta, lihat kondisi ibunya. Jangan sampai kita anteng manual, ibunya shock, pingsan karena analgetika nyeri. Makanya harus dipantau. Sambil kita ajak ngobrol juga ibunya. Bu, tarik nafas ya Bu ya. Tarik nafas, relax ibunya. Baca doa ya Bu ya. Kita tunggu